Shalom anak-anak, apa kabarnya pagi ini? Pastinya harus luar biasa ya. Setelah libur PTS, akhirnya kita ketemu lagi nih di ibadah virtual SMP Papanderstur. Walaupun virtual, kita harus tetap semangat ya. Hari ini ibadah akan dibawakan oleh Ibu Jun dan khotbah akan dibawakan oleh Ibu Lili. Puji nama Tuhan, mari kita mulai ibadah kita. Kita angkat lagu pujian, Ku Tetap Cinta. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk nafas kehidupan yang masih Engkau beri kepada kami. Saat ini Bapa, kami datang untuk memulai ibadah kami. Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Bapa, walaupun ibadah kami ini kami lakukan secara virtual, namun kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami pribadi masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu Bapa. Kami sambut untuk memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, terpuji nama-Mu kini kekal selama-lamanya. Amin. Sekarang kita sama-sama berdiri ya. Kita memuji nama Tuhan, kita agungkan namanya. Kita harus bersyukur karena sampai hari ini kita masih dikasih nafas kehidupan dan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama bernyanyi, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan? Mari kita bersukaria.
Oke anak-anak, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita siapkan Alkitab kita sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita ibadah terlebih dahulu. Kita akan memulai untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk Engkau pertemukan kami kembali bersama anak-anak. Berkati kami semua Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu yang memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman pagi ini yang Ibu akan ambil dari Mazmur 1. Mari kita baca. Mazmur 1 ayat pertama sampai ayat ketiga. Akan Ibu bacakan ya. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Nah, dari bacaan ini kita bisa melihat ayat pertama tadi ya, orang yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Apa orang fasik itu? Atau bagaimana kehidupan orang fasik? Orang fasik itu adalah orang yang tahu firman, orang yang tahu ajaran agama, tapi tidak melakukannya. Nah, itu orang fasik ya. Jadi, orang yang berbahagia adalah orang yang tidak bergabung atau bergaul dengan orang-orang fasik, orang-orang yang tidak melakukan hukum atau kebenaran firman Tuhan, ya. Dan yang berikutnya, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Nah, siapa orang yang tidak berdosa? Orang yang tidak berdosa adalah orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus dan yang bertobat, tidak melakukan dosa lagi, ya. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, 3 hal ini yang harus kita hindari, yaitu yang pertama, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, kalau kita punya masalah, datang kepada siapa? Ke orang tua kita, kepada hamba Tuhan, kepada orang yang bisa dipercaya, yaitu sahabat kita di dalam Tuhan, ya. Yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Nah, Ibu sudah kasih tugas setiap hari renungan, membaca dan mencatat apa-apa yang menjadi rema bagi anak-anak semua. Nah, dari situlah kalian belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, ya. Merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mengapa sih kita bisa disebut yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan? Karena di dalam merenungkan firman Tuhan itu sangat-sangat besar sekali manfaatnya. Ya, kita lihat di ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya. Kita tahu bahwa pohon kalau mengalami kemarau itu daunnya akan menjadi kering, ya. Tapi kita bayangkan di sini dikatakan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berarti dia tidak pernah dan tidak akan mengalami kekeringan. Itu pertama, ya. Jadi tidak pernah mengalami kesusahan atau kekeringan. Selalu ada air pada saat dia membutuhkan. Yang kedua, menghasilkan buahnya pada musimnya.
Nah, kalian pasti ingat cerita Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya melewati pohon ara dan pohon ara itu tidak berbuah. Ketika Tuhan Yesus menginginkan buahnya dan pohon itu tidak menghasilkan buah. Akhirnya pohon itu dikutuk untuk mati. Ternyata betul, pohon itu akhirnya mati ya. Karena pohon, kita tahu pohon itu mangga dari buahnya, ya kan? Nah, jadi harus akan atau mau menghasilkan buahnya harus merenungkan firman Tuhan. Yang selanjutnya yang ketiga adalah dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Ibu yakin semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, baik murid maupun semua guru ya, menginginkan apa yang dilakukan berhasil ya. Ibu sebagai guru menginginkan berhasil mencapai tujuannya, yaitu apa yang disampaikan oleh ibu akhirnya membawa dampak yang positif, yaitu karakter anak-anak boleh diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan ya. Nah, itu tugas ibu harus merenungkan firman Tuhan. Jadi ada 3 hal. Kalau kita suka akan firman Tuhan, ada 3 hal yang dijanjikan oleh Tuhan. Yang pertama, tidak pernah merasakan kekeringan ya. Yang kedua, selalu berbuah. Ya, buah itu karakter, kebaikan ya. Nanti kalau kalian sudah besar, sudah menjadi dewasa, karakter membawa jiwa datang kepada Tuhan ya. Yang ketiga tadi adalah apa yang dibuatnya berhasil. Itulah renungan kita hari ini. Kalau kita atau kalian mau berhasil, mau sukses, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Amin. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.